pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan kepala keluarga di Tanjung Redep, Kabupaten Berau kehilangan tempat berteduh akibat musibah kebakaran. Residivis pencurian di Balikpapan ditangkap polisi usai mencuri tabung gas, ponsel, dan emas di sebuah kios sembako. Produk UMKM di Kaltim kini sudah masuk ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Kebakaran di permukiman padat ini terjadi di Jalan Pemuda Gang Amal Tanjung Redep Jumat sore. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Petugas gabungan bersama warga dan relawan bahu-membahu memadamkan kobaran. Meski demikian, belasan bangunan gagal diselamatkan. Joni, korban kebakaran, menyatakan dirinya tidak di rumah saat api mulai berkobar. Meski begitu, ia lega karena anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri. Ada semua tinggal karena kami menyelamatkan anak aja kan keluarga. Oh, anak tadi di rumah sini atau di bawah jalan juga? Posisi di dalam terus motor selamatkan. Nah, berarti anak-anak di dalam pas kebakaran Lari semua. Jadi mereka paham gitu ya. Kalau saya ketakutan ke sana anak. Tapi ada kita ada luka itu. Tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ada semua. Pak, mau nanya Pak, posisi saat kebakaran kita sedang ngapain tadi? Kami pas di luar tadi ya, di motor. Nah, kita kan begitu, kan telepon kebakaran langsung pulang. Orang pelarian semua. Petugas pemadam menyatakan jalan sempit menjadi penghambat kerja petugas. Bahkan kendaraannya ada yang terperosok ke dalam lubang. Kobaran berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam berupaya. Awalnya kita terima laporan dari personil kita juga bahwa terjadi kebakaran di daerah di Gang Amal. Nah, setelah menerima laporan, kita meluncurkan dari unit, ada 5 unit tangki. Cuma untuk kendala di lapangan ini akses jalan Bang ya. Nah, Tapi 4 unit kita tadi terperosok. oh. Tapi untuk upaya pemadaman gimana Bang? Berapa lama untuk proses pemadaman? Untuk pemadaman untuk peminyakan kita ada menggunakan waktu 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga perumahan Borneo Mukti Jalan Damanuri 2, Gang Ogok, Sungai Pinang, Samarinda mendadak panik saat sebuah grosir mini terbakar Sabtu sore. Agar kobaran tidak meluas, warga bersama relawan dan petugas pemadam berjibaku dengan menggunakan berbagai peralatan. Pekerja toko menyebut kebakaran diawali pemadaman listrik. Tak lama setelahnya muncul kobaran dari belakang tumpukan pembasmi serangga. Situasi tersebut menyebabkan pekerja toko panik dan berhamburan keluar. Ada orang yang beli, ada api, ada api. Mbak, pas itu posisinya di mana?
Itu di depan di kasir. Di kasir ya, di kasir. Oh, kerja di situ ya? Iya. Jegleknya Dari mana awalnya? Dari pojok kanan bagian backdoor. Dari backdoor. Dari belakang. Dari belakang. Jegleknya waktu jeglek langsung ada apinya. Oh, jeglek langsung ada apinya ya? Apinya dari belakang. Belakang itu apa? Dari bagian barang-barang baygon. Barang-barang baygon. Iya. Petugas damkar menyatakan upaya pemadaman terhambat akses serta kerumunan warga. Agar kobaran bisa dipadamkan cepat, mereka menurunkan 2 posko dengan dibantu sejumlah relawan. Ada posko 2 dan posko 7 dan rescue dibantu oleh relawan Kota Samarinda. Yang terbakar ini apa, Pak? Mini grosir, Ini grosir ya? ya, Berarti satu bangunan atau berapa bangunan yang terbakar? termasuk satu bangunan ya. Termasuk satu bangunan ya? Dugaan sementara, Pak? Bukan sementara proses listrik. Oke, ada kendala di lapangan? Yang di lapangan yang menurunkan 2 posko, posko 7 dan posko 2. Ada kendala, Pak? Untuk kendala yang pertama adalah jalan sempit, yang kedua banyaknya pengobat dan sumber air kurang. Belum diketahui penyebab kebakaran. Untuk memastikannya, penyelidikan dilakukan oleh polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Pemuda Gang Amal Tanjung Redep, Kabupaten Berau sudah mulai disalurkan Sabtu siang. Bantuan yang dibagikan berupa sembako, pakaian, serta kasur khusus untuk lanjut usia. Wakil Bupati Berau Gamalis menyatakan musibah ini membuatnya prihatin karena terjadi 2 kali dalam waktu kurang seminggu. Ia juga meminta maaf jika penyaluran bantuan dinilai kurang maksimal karena harus dibagi rata di 2 lokasi. Gamalis berharap warga ikut memberikan bantuan untuk meringankan beban para korban. Melihat ada 2 kejadian yang beriringan, berdekatan, Gunung Tabur dengan di sini. Kita berharap ini tidak akan, mudah-mudahan seminimal mungkin tidak terjadi lagi. Kemudian tentu bantuan ini juga akan terus kita lakukan dari dinas sosial, dari Polri, dari Kementerian di sini. Nah, kita berharap masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Berau ini, apalagi dengan kondisi cuaca kita hari ini seperti ini, lebih berhati-hati lagi. Aliran bantuan membuat para korban bernafas lega. Mereka mengaku benar-benar kesulitan karena seluruh harta bendanya tidak bersisa. Pemerintah termasuk sudah responsif dan cukup baik, artinya punya empati yang cukup besar terhadap masyarakat yang kebetulan kena musibah kebakaran. Kebakaran itu sendiri sebenarnya hal yang tidak disengaja, bukan kami juga menginginkan, tapi yang namanya musibah itulah yang harus kita terima. Data dari kelurahan, rumah yang ludes dan terdampak sebanyak 19 bangunan, sedangkan korbannya 18 kepala keluarga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pelan-pelan kiri, lurus dulu. Ya, oke. Puluhan relawan kemanusiaan dari berbagai satuan di Samarinda bergotong royong menyingkirkan puing-puing kebakaran rumah warga di Jalan Revolusi Gang 2 Lok Bahu, Sungai Kunjang. Ini dilakukan untuk meringankan beban pemilik rumah. Relawan menyatakan ini rutin dilakukan terutama saat terjadi musibah. Kali ini relawan yang terlibat berjumlah 30 orang. Mereka mulai bergotong royong pukul 07.30 WITA dan terus berlangsung hingga selesai.
Membantu evakuasi barang dan membersihkan puing-puing, debu, beserta kotoran. Ada berapa relawan yang terlibat hari ini? Untuk personil kita libatkan 30 personil, 30 personil ya. 10 orang. Mulai dari jam berapa tadi? Untuk mulai jam 7.30 sampai dengan jam berapa? Sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai ya. Ada berapa rumah target yang dibersihkan? Untuk rumah, 2 rumah. 2 rumah ya. 2 rumah yang area terbakar. Korban kebakaran menyebut saat kebakaran terjadi ia memasak di dapur. Korban bernama Wahidah ini mengetahui rumahnya terbakar setelah mendengar teriakan tetangganya yang melihat kepulan asap tebal di lantai 2. Waktu itu kan saya kan bikin sarapan buat anak kerja. Oh, buat sarapan ya. Tapi saya memasaknya di luar dalam rumah. Tiba-tiba setelah saya lagi memasak, tetangga saya teriak, katanya ada api di atas loteng situ, di lantai 2. Saya matikan kompor saya, baru saya menyelamatkan barang-barang ya berharga lah Yang bisa diselamatkan ya? yang saya selamatkan. Kalau rumah ini sendiri habis terbakar semua atau gimana, Bu? Kondisinya saat ini? 90% kayaknya sudah terbakar semua, Pak. Jadi tidak bisa ditinggali ya? Iya. Sementara tinggal di mana, Bu? Saya di dekat sungai itu, Pak. Dekat sungai ya? Iya. Nah, dari aparat desa setempat atau pemerintah ada bantuan, Sudah, Bu? Pak. Ada, Pak. Dari kelurahan, kecamatan, tingkat RT, dan juga Pak Wali Kota juga sudah memberi bantuan kepada saya. Di Samarinda, gotong royong oleh para relawan sudah menjadi tradisi. Para relawan ini berlatar belakang pengojek, buruh, masyarakat umum hingga pegawai pemerintah. Gotong royong seperti ini sudah dilakukan belasan tahun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.